Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di live streaming YouTube dan Facebook Madrasah Reform. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua hari ini diberikan kesehatan hingga dapat menghadiri kegiatan pagi ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jalla Ismail. Saya yang hari ini akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan BOS tahun anggaran 2021 dan sekaligus penetapan alokasi BOS tahun anggaran 2022. Saat ini sudah ada sekitar 500 tamu undangan yang bergabung di kanal YouTube Madrasah Reform. Baik sekali ya, terdiri dari perwakilan Kanwil dan Kankemenak serta satuan madrasah dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya ya hari ini. Bersama saya dalam ruang meeting virtual telah hadir Bapak Direktur KSKK Madrasah, Profesor Dr. Muhammad Isom. Assalamualaikum, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu juga hadir bersama kita hari ini Bapak Dodi Wibowo, Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama MA dan MK. Assalamualaikum Pak Dodi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Jala, alhamdulillah baik. Assalamualaikum Prof, Pak Direktur. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kan kita sudah memasuki penghujung tahun 2021. Di tahun ini, Direktorat KSKK Madrasah telah selesai menyalurkan dana BOS, mulai dari tahap 1, tahap 2, dan juga optimalisasinya. Bahkan mulai dari kemarin, informasi alokasi dana BOS tahun anggaran 2022 juga telah bisa diakses nih di portal bos.kemenak.go.id bagi madrasah swasta. Nah, acara hari ini akan diawali dengan penyampaian laporan oleh Bapak Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama MA dan MAK. Pak Dodi Wibowo, dipersilahkan waktu dan layar. Baik, terima kasih Mbak Jala. Yang kami hormati Bapak Direktur KSKK Madrasah, Profesor Dr. Muhammad Isom MAG, Bapak Ibu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Pendidikan Islam, Bapak Ibu Kepala Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah atau Subkoordinator, serta seluruh kepala madrasah maupun teman-teman madrasah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita sehat dan nikmat Islam, iman serta kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dalam virtual meeting yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Direktur yang kami hormati beserta Bapak Ibu Kepala Bidang dan seluruh hadirin yang ada di virtual Zoom, izin kami sampaikan bahwasannya agenda kita pada pagi hari ini setidaknya adalah dua hal Pak Direktur. Yang pertama, kami ingin mendapatkan arahan dari Bapak Direktur terkait dengan pelaksanaan bantuan operasional pendidikan RA dan BOS di madrasah untuk tahun anggaran 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa triwulan terakhir di setiap tahunnya merupakan titik kritis dari pelaksanaan anggaran. Di tahun-tahun sebelumnya, Direktorat KSKK Madrasah dalam pelaksanaan anggaran BOS maupun BOP itu masih menyisakan anggaran yang cukup signifikan. Sehingga untuk tahun ini sesuai kebijakan pimpinan, kita semua bertekad untuk meminimalisir potensi sisa anggaran yang ada di BOP maupun RA, sehingga hal tersebut bisa menjadi bargaining kita semua untuk mendapatkan tambahan anggaran yang sesuai untuk alokasi BOS madrasah kita di tahun-tahun mendatang. Kemudian yang kedua, agenda yang tidak kalah penting, kami juga mohon perkenan arahan Bapak Direktur, Prof. Isom, untuk pelaksanaan anggaran BOP dan BOS di tahun anggaran 2022. Dapat kami sampaikan Bapak Direktur bahwasanya sejak semalam Pak Direktur, seluruh madrasah swasta kita sudah bisa melihat
mengakses dan mendapatkan informasi terkait alokasi BOS untuk tahun anggaran 2022, Pak Direktur. Nah, untuk pelaksanaannya tentunya kami mohon arahan Bapak Direktur agar pelaksanaan BOS di 2022 ini menjadi semakin efisien, semakin baik, dan tentu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada madrasah kita semua. Kami laporkan juga Pak Direktur, mohon maaf untuk tahun anggaran 2021 khusus madrasah swasta, Pak Direktur, alhamdulillah Direktorat KSKK sudah bisa merealisasikan menyalurkan 100% anggaran kita senilai 7,3 triliun untuk madrasah swasta kita per 1 November 2021. Dan juga alhamdulillah Pak Direktur, kita juga atas arahan Pak Direktur, Pak Kasudit dan segenap pimpinan, kita juga memberikan sentuhan, memberikan kehadiran kita, bentuk tanggung jawab afirmasi kita kepada teman-teman madrasah di daerah tertinggal maupun sebagian madrasah penyelenggara program inklusi digital. Saya kira demikian Bapak Direktur laporan kami sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mohon perkenan Prof. Isom, Bapak Direktur, untuk memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni atas laporannya. Selanjutnya kami mohon Pak Direktur untuk berkenan memberikan arahannya. Waktu dan layar kami persilahkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat KSKK Madrasah, Pak Abdullah Fakih yang diwakili oleh Bapak Kasih Bos ini. Kasih yang bos ini adalah Pak Doni. Kasih yang menangani bos, Pak Doni Wibowo, dan juga segenap JFT dan JFU di lingkungan Subdit Kelembagaan dan Kerjasama. Yang saya hormati kawan-kawan dari World Bank ya, ini ada Bu Ine, terus moderatornya siapa tadi? Anak siapa Pak Jala, tadi? Pak. Pak Jala, Pak. Mbak Zela. Ya. Mbak Zela, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, para kabid, para kasih penma, dan para kepala madrasah se-Indonesia yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan maunah dari Allah SWT kita dapat bersilaturahim di tempat ini walaupun dalam dunia maya. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua, dan akhirnya kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi karena kita tetap konsisten dan komitmen dengan sunnah dan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para kabid, para kasih penma, dan juga kepala madrasah se-Indonesia, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, ya, baik yang di KSKK Madrasah, Kabid Penma, Kasih Penma, Kepala Madrasah, semuanya yang sudah bekerjasama mencairkan, melaksanakan, dan mendistribusikan anggaran BOS madrasah yang sudah sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena capaian pada tahun ini sudah hampir maksimal, ya, sudah hampir maksimal, baik tahap 1, tahap 2, bahkan ada juga yang optimalisasi. Kendati pun begitu, masih ada juga sisa sedikit saja, ya, sisa sedikit saja. Itu saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik. Kemudian yang kedua, tentu setelah terima kasih saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada ya kurang-kurang dikit lah atau ada kekurangan dalam pelaksanaan BOS ini, ya, karena tentu kita tidak bisa memenuhi
100% dan mungkin juga tidak bisa memuaskan 100% karena memang ada keterbatasan anggaran yang memang dialokasikan dari APBN. Ya, keterbatasan anggaran itu sebenarnya kami ingin semuanya dapat dan persentasenya semuanya 100% dari anak-anak madrasah. Tapi karena anggaran kita ini penuh dengan keterbatasan, tentu kita tidak bisa memenuhi semuanya. Tapi kita akan coba melaksanakan ini sebaik-baiknya. Ya, kendati pun masih merasa ada yang kurang, toh kenyataannya masih ada lebih juga, dikit-dikit ya. Coba slide-nya itu di kalau kita lihat di tahun 2021, total anggaran BOS ya, RA ya, BOP RA tahun 2001 itu adalah 10 triliun sekian. Nah, 10 triliun sekian. Ya, RA dan madrasah. Kemudian kalau dirinci RA saja anggarannya 800 miliar sekian ya, itu realisasinya sudah 100%. Sisa anggaran 0. Wah, ini RA pinter, justru anak TK tuh pinter menghabiskan. Habis semua itu 100%. Kemudian madrasah negeri itu 1 triliun, 9. Hampir 2. Itu realisasinya itu 96,48%. Masih sisa, ini sisanya banyak ini, 79,4 miliar. Nah, ini jadi dari 1 triliun 958 miliar dan seterusnya ya, itu capaiannya baru 96,48%. Kemudian madrasah swasta. Madrasah swasta itu lebih banyak lagi, 7 triliun 319 miliar sekian. Dan alhamdulillah madrasah swasta realisasinya sudah 100%. Ya, 100%. Jadi swasta-swasta yang lambat mencairkan ya dan tidak ada laporannya, kita tarik, kita alihkan kepada swasta yang lainnya. Dan ini juga bagus ya karena sudah bisa 100%. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan ya, ini evaluasi 2021. Realisasi per 1 November, estimasi sisa dana akhir tahun 2021. Nah, ini RA tadi sudah ya 0%, sudah terrealisasi semua. Estimasi sisa dari Min Negeri, ini yang negeri dulu, Min Negeri. Min Negeri itu estimasi sisa ada 21 miliar. Karena realisasinya baru 79,74%. MTSN negeri baru 81,11%. Realisasi per 1 November ya. MAN negeri itu 78,92%. Jadi estimasinya semuanya di atas 90%. Ini saya sangat salut ya. Total estimasi realisasi per 31 Desember tahun 2021 itu sudah mencapai 96,48%. Tapi sisanya masih ada. Sisanya ini cukup signifikan tadi. 79 miliar 410 juta 41 ribu. Nah, itu sisanya. Masih ada sisa. Nah, itulah capaian yang sudah kita ketahui ya berdasarkan estimasi dan juga yang sudah benar-benar terrealisasi. Perbandingan sisa BOS, kalau kita bandingkan sisa BOS tahun 2020 saja. Kalau 2020 itu sisanya itu sampai 231 miliar lebih. Nah, sedangkan 2021 sisanya 79 miliar ya. Jadi sudah sangat jauh ya perbedaannya. Nah, kalau masih ada sisa ini kalau sisa masih ada sisa ini berarti ada yang masih datanya masih belum bagus. Tolong nanti dibagusin datanya. Nah, tapi ini sudah bagus untuk bargaining kita untuk menambah anggaran. Menambah anggaran yang ada ke Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Baik, oleh karena itu saya berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian, para kabid, Kasih Penma, dan semua kepala madrasah se-Indonesia untuk membantu kami ya memaksimalkan anggaran itu. Kemudian alokasi sekarang. Alokasi BOS tahun 2022 ya untuk tahun depan. Itu ada 10 triliun lebih ya anggaran kita untuk RA ya anggaran RA itu 812 miliar sekian ya 212 miliar 156 juta 400.000 dengan jumlah siswa 1.333.594 siswa ya. Siswa dalam DIPA ya, siswa DIPA dan siswa yang di EMIS ada sedikit perbedaan ya, jadi itu anggarannya. Kemudian madrasah negeri itu 1.935 ya, miliar sekian gitu. Jumlah siswa 1.698.481. Nah, sekarang yang swasta lebih banyak lagi. Jumlah anggaran swasta 7.341 miliar ya 48.200.000 rupiah. Jumlah siswa 6.935.300 siswa. Itu sehingga anggaran kita ada 10 triliun 89 miliar 134 juta 300.000 rupiah. Jadi sebenarnya masih kurang. Dengan anggaran itu kita dengan data EMIS kurang sekitar 707 ya selisih jumlah siswanya. Nah, ini yang akan kemudian kita alokasikan ke ke RA, MI, MTS, MA di tahun 2022. Nah, itu. Jadi kenaikan siswa menurut EMIS per tahun itu 5.000 siswa. Nah, kenaikan alokasi siswa dalam DIPA itu hanya 18.000 ya. 500.000 sama 18.000. Kan berarti ada kurang itu. Jadi anggarannya masih kurang sebenarnya. Dari perbandingan data DIPA dan data di EMIS. Ya. Oleh karena itu kebijakan BOP dan BOS tahun 2022, satu, kita akan mempercepat penyaluran tahap 1 itu di pertengahan atau di akhir Januari. Kemudian realisasi tahun 2022 ya sebagai pertimbangan alokasi untuk tahun 2023. Jadi itu akan kita coba percepat lagi. Mudah-mudahan prosentasenya semakin bagus sehingga nanti akan ada tambahan anggaran ya. Memang semuanya belum 100% dari semua sekolah, tetapi ini karena sudah dikasih uang segitu masih ada sisa, jadi kita harus memperbaiki data kita. Kemudian yang terakhir saya ingin menghimbau kepada seluruh kabid, kasih dan semua kepala madrasah untuk benar-benar mengisi RKAM dengan sebaik-baiknya, mulai perencanaan sampai kepada pelaporannya, agar supaya apa? Semakin bagus tata kelola dan semakin bagus akuntabilitas kita, maka kepercayaan akan datang. Dan semakin banyak juga nanti anggaran yang kita peroleh, ya karena kita datanya bagus. Saya sangat berharap kepada kita semua untuk bekerjasama sebaik-baiknya. Kita ayo bersinergi dan berkolaborasi untuk memperjuangkan madrasah baik dalam tata kelola, akuntabilitas, dan juga dalam kualitas dan mutu madrasah untuk tahun-tahun yang akan datang. Demikian ya arahan saya, semoga sukses dan ini semoga menjadi amal ibadah kita semua dan akhirnya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas arahannya.
memanfaatkan sedikit waktu sisa yang kita punya hari ini, saya mau membacakan beberapa pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan nampaknya. Saat ini telah bergabung bersama kami Pak Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Abdullah Fakih. Silakan Pak untuk memberikan kesimpulan mungkin ya atas arahan dari Pak Direktur. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jala, Pak Direktur yang saya hormati, Pak Kabid, Ibu Kabid, para kasih, dan seluruh kepala madrasah, bendahara madrasah, dan seluruh warga madrasah seluruh Indonesia yang saya hormati. Menambahkan apa yang tadi dipresentasikan oleh Pak Direktur terkait dengan posisi atau kondisi BOS ya 2022. Di situ ada selisih antara jumlah siswa yang sudah tercover dalam anggaran DIPA dengan yang ada di EMIS gitu. Nah, ini kita tahu bersama bahwa saat ini Kementerian Agama sedang melakukan perbaikan data, perbaikan sistem pendataan melalui EMIS 4.0 dan juga saat ini sedang terus dikembangkan, dan saat ini para madrasah ini sedang melakukan perbaikan data. Kami hanya berharap agar teman-teman kepala madrasah dan juga para operator ini terus bersemangat untuk memperbaiki datanya. Insya Allah dengan kualitas data yang baik, mudah-mudahan semakin tidak ada kekurangan nantinya ke depan. Kami juga mohon maaf karena kita masih kekurangan anggaran untuk BOS, sehingga kita pastikan bahwa seluruh madrasah itu mengalami kekurangan. Jadi tidak ada madrasah satupun yang mengalami surplus atau mengalami sesuai dengan jumlah real siswanya. Karena ini kita ingin keadilan, ingin susah senang bareng lah gitu ya. Kalau kurang kita kurangi secara proporsional sehingga tidak ada madrasah yang diuntungkan, semua berbagi kekurangan, sehingga ada yang kekurangannya kalau rata-rata kami ininya kekurangannya sekitar 5% ya, sekitar itu gitu. Nah, ini saya kira yang kita lakukan, mudah-mudahan, tapi ini belum final ya, ini mudah-mudahan ke depan ini dengan perbaikan data EMIS, mudah-mudahan ini bisa nanti kita perjuangkan untuk ada penambahan. Tapi untuk DIPA yang sudah ada itu sudah seperti yang saat ini tercantum dalam portal BOS. Selanjutnya mungkin juga kami mengharap teman-teman madrasah, teman-teman operator ini untuk memanfaatkan aplikasi portal BOS ini untuk memantau alokasi, kemudian info-info penting. Ini juga nanti akan kami sampaikan melalui portal BOS tersebut. Saya kira itu Mbak Jala, tambahan dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Fakih. Selanjutnya mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Pak Doni. Pak Doni, masih banyak madrasah dana yang diterima kurang dari jumlah siswa di EMIS. Katanya kekurangan akan dibayarkan. Akan tetapi dana kekurangan BOS tahun anggaran 2021 belum dibayarkan. Kemanakah kekurangan anggarannya? Mohon dijawab Pak Doni. Terima kasih. Mohon izin Pak Kasubdit, apakah diizinkan untuk menjawab Pak Kasubdit atau Bapak Kasubdit? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi kurang lebih ini ya pertanyaannya intinya ya. Ada kekurangan katanya mau dibayarkan begitu kok sampai menjelang akhir tahun anggaran 2021
tidak dibayarkan begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, sudah dari sejak awal tahun anggaran 2021, bahkan di bulan Februari 2021 kami sampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2021, dana BOS yang kita terima untuk jenjang MI dan MA itu memang berkurang secara nasional. Sedangkan yang mengalami surplus itu adalah jenjang MTS begitu. Kemudian atas dasar tersebut kita sebenarnya memiliki dua opsi, dua pilihan untuk mengoptimalisasi dana BOS yang kita punya. Yang pertama kita melakukan revisi antar output. Jadi antar output itu misalkan kelebihan dana di jenjang MTS itu kita geser, kemudian kita distribusi untuk jenjang yang lain, yaitu di MI dan MA, untuk menutupi kekurangannya, begitu ya. Untuk mempersempit kekurangannya, begitu. Itu opsi pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah kita mengoptimalkan penggunaan dana di jenjang yang sama. Gitu. Opsi yang pertama tadi untuk merevisi antar output dari MI ke MTS ataupun MI ke MA atau sebaliknya, begitu. Itu Bapak Ibu itu memiliki kekurangan, diantaranya membutuhkan waktu yang sangat lama, dan itu tidak hanya melibatkan Kementerian Agama, tetapi juga harus melalui persetujuan kementerian yang lain, yaitu Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini teman-teman DJA. Mengapa? Karena BOS ini adalah salah satu program prioritas nasional, jadi tidak bisa Kementerian Agama dalam tanda petik ya sembarangan untuk mengutak-atik sendiri gitu ya, memindah antar output begitu. Sehingga opsi tersebut dengan mempertimbangkan waktu revisi dan segala hal teknis lain, arahan pimpinan adalah mengoptimalkan anggaran yang tersisa, anggaran yang ada, anggaran yang lebih pada jenjang yang sama. Sehingga yang kami lakukan, yang Direktorat KSKK lakukan adalah satu, untuk jenjang MTS yang kelebihan sekitar 17 miliar, kami redistribusi kembali untuk jenjang yang sama bagi seluruh madrasah sanawiyah seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang berada di jenjang sanawiyah boleh cek semua jenjang madrasah sanawiyah di awal tahun anggaran 2021 itu pasti sesuai yang diajukan. Tidak ada pengurangan, itu kondisi awalnya. Kemudian menjelang pelaksanaan tahap kedua, atas arahan pimpinan, senilai 17 miliar tadi, kami distribusikan kembali untuk madrasah-madrasah kita yang berada di daerah tertinggal, yang daerah-daerah tersebut mengacu kepada Perpres 63 tahun 2020. Bapak Ibu boleh cek kepada teman-teman yang berada di madrasah daerah tertinggal, hampir semua, bahkan semua madrasah sanawiyah di daerah tertinggal itu mendapatkan tambahan alokasi gitu ya untuk jenjang yang sama, karena kebijakan pimpinan adalah kita tidak usah menyeberang output, berpindah output gitu, karena akan memakan waktu yang lama, revisi yang lama, dan prosesnya panjang, berpotensi kita akan kedodoran di akhir sehingga serapan anggaran kita menjadi terancam, menjadi kecil lagi gitu. Kemudian bagaimana dengan MI dan MA Bapak Ibu? Dengan jenjang MI dan MA, kita melakukan evaluasi setelah penyaluran tahap pertama. Setelah penyaluran tahap pertama, Bapak Ibu, kita berhasil melakukan evaluasi atau menghimpun data senilai 10 miliar. 10 miliar itu campuran ya Bapak Ibu ya, dari jenjang MI dan MA begitu. Nah, dari jenjang MI dan MA itu 10 miliar itu kemudian kami memang mendistribusi kembali atas arahan pimpinan, memang karena sebenarnya 10 miliar itu ya kalau di rekening kita pribadi besar ya, tapi kalau kemudian kita bagi kepada madrasah dengan jumlah siswa yang bisa agak banyak gitu, itu menjadi nilainya juga enggak terlalu besar. Sehingga arahan pimpinan memang yang 10 miliar tersebut diarahkan untuk memenuhi kekurangan yang memang mohon maaf diprioritaskan kembali untuk jenjang madrasah ibtidaiyah dan madrasah aliyah, lagi-lagi untuk daerah-daerah tertinggal dan daerah-daerah yang mohon maaf mungkin minoritas gitu ya, yang butuh ada syiar dakwah di situ gitu dan segala macamnya. Jadi total anggaran sebesar sekitar 27 miliar dari hasil optimalisasi dan evaluasi di tahap 1 maupun kelebihan pada
jenjang MTS tersebut kami redistribusi yang sebagian besar memang disalurkan, diperuntukkan untuk saudara-saudara kita, madrasah-madrasah kita yang berada di daerah tertinggal. Bahkan kemarin mohon maaf, yang 10 miliar tersebut selain di daerah tertinggal, kami juga atas arahan pimpinan, atas arahan Pak Direktur dan Pak Kasubdit, kita juga alhamdulillah memberikan tambahan untuk madrasah yang melaksanakan program inklusi, walaupun belum semua madrasah kami cover. Ada 31 madrasah yang melaksanakan program inklusi yang kemudian mendapatkan tambahan begitu. Jadi simpelnya Bapak Ibu, kalau untuk memindah uang dari jenjang yang berbeda itu tidak hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama, tapi harus melibatkan kementerian lain, yaitu Kementerian Bappenas dan KJA, dan itu membutuhkan proses dan waktu yang lama, dan konsekuensinya adalah pada serapan anggaran kita yang nanti di akhir itu bisa terancam agak drop gitu ya, menjadi realisasinya menjadi kurang baik gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu dan Mbak Jala, mohon izin Pak Kasubdit kami menjawab seperti demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Doni. Selanjutnya kami punya pertanyaan dari MTS Al Ihsan Batu Jajar. Ini ditujukan untuk Pak Doni juga nih. Pak, mohon penjelasannya, jumlah dana BOS tidak sesuai dengan data di EMIS. Padahal saya sebelum cut-off tanggal 15 Oktober, siswa sudah masuk semua. Ini bagaimana ya Pak? Terima kasih. Mohon izin Pak Kasubdit atau baik, terima kasih. Pak Doni. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ingin setback sedikit ke belakang bahwa kita pertama kali Direktorat KSKK menetapkan cut-off 9 September 2021. Kemudian kami membuka mata lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar, kami mendengarkan saran, mendengarkan keluh kesah dari Bapak Ibu gitu ya, bahwa di tanggal 9 September 2021 tersebut memang sebagian besar madrasah kita belum siap untuk mengupdate atau memutakhirkan data, sehingga data yang ada di madrasah itu belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya begitu, kondisi yang ideal. Kemudian kami tentu tidak bekerja sendirian Bapak Ibu, dalam pelaksanaan BOS ini kami selalu berkoordinasi dengan 3 bagian. Yang pertama adalah dengan bagian perencanaan, kemudian yang kedua yang paling penting juga tidak kalah penting adalah bagian data dan sistem informasi, yang dalam hal ini adalah kita menyebutnya teman-teman yang di EMIS 4.0 atau 4.0 gitu. Dan kita sepakat Bapak Ibu pada waktu itu, kemudian atas arahan pimpinan kita mengambil kebijakan untuk mengambil kembali tanggal cut-off yang berbeda, dan kita tetapkan tanggal 15 Oktober 2021 begitu ya. Nah, 15 Oktober 2021 ini adalah tanggal hasil diskusi, hasil musyawarah, hasil mendengar dari teman-teman bagian EMIS. Kami intens berkomunikasi dengan Pak Hafaz selaku product owner EMIS 4.0 gitu. Kira-kira tanggal yang tepat, tanggal yang kira-kira ideal untuk teman-teman melakukan update data dari 9 September itu berapa hari, dan kemudian kita tentukan berapa hari. Gitu. Dan akhirnya ketemu tanggal 15 Oktober 2021. Begitu ya, itu asal-usul kenapa tanggal 15 Oktober 2021. Kemudian kenapa yang tampil sekarang di portal Bapak Ibu yang tertulis siswa alokasi gitu ya. Ini kami sampaikan siswa alokasi jumlah siswa. Saya agak lupa. Jumlah siswa yang paling atas saya lupa. Jumlah siswa itu adalah sebenarnya siswa hasil cut-off Bapak Ibu tanggal 15 Oktober 2021. Pertanyaannya tadi kok berbeda begitu. Nah, betul. Ini kami sudah sampaikan, kami sudah diskusikan sebelumnya dengan teman-teman EMIS, dengan Pak Hafaz. Jauh sebelum, bukan jauh, beberapa hari sebelum kami menetapkan dan mengupload, menaikkan data tersebut di portal BOS. Kami ingin memastikan beberapa hal. Kami bekerja dengan sangat hati-hati agar
apa yang kita tampilkan ini insya Allah menjadi angka yang final begitu. Nah, oleh Pak Hafaz kami tanyakan begini, Pak Hafaz, apakah dimungkinkan ada perubahan angka, perubahan data gitu ya, dari ibaratnya gini Bapak Ibu, dari madrasah ke sistemnya EMIS gitu. Ibaratnya misalkan gini, Bapak Ibu, madrasah itu sebuah kota, kemudian memindahkan barang dari kota A ke kota B gitu. Apakah kemudian angkanya itu bisa berubah gitu ya? Bisa berubah, bisa berbeda? Jawaban tegas dari Pak Hafaz, tidak Mas. Jadi secara sistem tidak akan berubah. Angka yang didapat di server EMIS atau di sistem EMIS yang kemudian kami tampilkan di portal BOS yang paling atas yaitu jumlah siswa, kalau di portal BOS itu adalah angka yang didapat dari sistemnya EMIS, di servernya EMIS, yang itu menurut Mas Hafaz adalah hasil angka yang sama dengan sama persis sama dengan angka yang berasal dari satuan pendidikan atau dari madrasah Bapak Ibu semua. Kami Direktorat KSKK sama sekali tidak melakukan perubahan atas siswa yang kami tarik dari sistemnya EMIS atau yang diberikan EMIS. Mas Hafaz juga tentu tidak akan melakukan perubahan apapun karena 49.000 madrasah tidak mungkin kami melakukan perubahan gitu ya. Mas Hafaz menarik dari sistem, kemudian diberikan kepada kami, dan di awal data 15 Oktober itu kami tidak melakukan perubahan apa-apa begitu. Kecuali kemudian di bawahnya ya, siswa alokasi itu memang kami harus melakukan penyesuaian. Tapi kalau basis datanya 15 Oktober itu, baik bagian EMIS maupun Direktorat KSKK, Bapak Ibu, tidak melakukan perubahan sama sekali. Apabila itu berbeda, mohon Bapak Ibu cross check juga kepada teman-teman operator gitu ya. Ini tidak ada maksud menyalahkan teman-teman operator, tapi kita saling cross check dulu. Begitu. Saya kira demikian Mbak Jala. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Doni atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Pak Fakih. Pak, jika tadi disampaikan bahwa MI negeri sisa, kenapa punya swasta banyak yang dikurangi, Pak? Tidak sesuai dengan jumlah siswa. Mohon bantuan Pak Fakih untuk menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini perlu kita pahami bersama. Memang secara belanja itu berbeda antara madrasah negeri dengan madrasah swasta. Kalau madrasah swasta ini kan realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D penyaluran dari Satker penyalur, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ke rekening penyalur dan kemudian sampai ke rekening madrasah. Nah, kalau di madrasah negeri itu kan anggaran bosnya itu disalurkan melalui anggaran DIPA-nya masing-masing Satker madrasah negeri. Nah, belanjanya itu ya dihitung berdasarkan SP2D atau bukti penyaluran dana per belanja, per item belanja. Jadi itu perbedaannya. Dan pada kesempatan ini kami berharap mudah-mudahan ini ada dari madrasah negeri yang ikut. Kami berharap betul kita masih punya waktu 2 bulan. Kami mohon agar madrasah negeri yang masih menyisakan anggaran ini bisa membelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan madrasah. Dan saya yakin saat ini memang masih ada madrasah negeri yang dalam proses penyaluran ya, pencairan atau belanja. Jadi itu belum fix sisa gitu. Ini kan masih ada waktu 2 bulan sampai Desember, dan ini madrasah negeri itu kan masih punya kesempatan untuk belanja-belanja anggaran bosnya. Nah, ini juga peringatan untuk teman-teman madrasah negeri juga. Kami saat ini sedang menyusun pola gitu ya. Indeks realisasi. Jadi nanti kalau ada Satker madrasah negeri kok dalam beberapa tahun, misalnya 2 tahun terakhir nggak bisa merealisasikan anggarannya secara baik, secara maksimal, ini berarti ada yang salah di perencanaan, ada yang salah di
ketika membuat perencanaan penganggaran. Nah ini ya kalau memang dia butuhnya hanya 98% misalnya atau 96% ya nanti kita kasih 96% aja gitu, tidak kita berikan secara penuh. Nah ini juga tantangan bagi teman-teman di madrasah negeri agar optimal, maksimal untuk menyerap dan membelanjakan anggaran yang ada. Ini mengingat kita bisa lihat saat ini teman-teman madrasah swasta kan iri ini gitu kan. Di madrasah negeri masih ada sisa, tapi di madrasah swasta masih ada kekurangan gitu. Nah, ini juga teman-teman madrasah swasta saya pikir juga mulai harus hati-hati dan tertantang juga ke depan dengan pemberlakuan sistem RKAM. Saya kira madrasah swasta juga nanti akan seperti madrasah negeri. Jadi kita bisa lihat apakah anggaran pos yang diterima madrasah swasta itu sudah betul-betul dibelanjakan. Nah ini nanti kalau misalnya ini contoh madrasah swasta di pos 2021 nanti kok belum membuat pelaporan yang baik dan nanti akan di cross check teman-teman kan Kemenak ya, tim pos kabupaten, kan Kemenak dan juga tim pos provinsi. Ini kok laporannya nggak baik gitu kan. Itu bisa juga nanti di penyaluran BOS selanjutnya itu nanti akan kita pending. Jadi kita tidak ingin anggaran BOS ini disalurkan kepada madrasah-madrasah yang tidak akuntabel, tidak memberikan laporan. Ini juga mohon teman-teman madrasah untuk menjadi perhatian agar ke depan lebih baik. Kita sudah ingin memudahkan tata kelola BOS ini melalui sistem RKAM itu harusnya ini bukan menjadi beban tapi ini menjadi bisa membantu teman-teman di madrasah. Demikian Mbak Jala. Ya, terima kasih banyak Pak Fakih atas jawabannya. Lalu selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Doni juga nih, pertanyaan dari Siti Agus Naimatul Jannah. Pak, apakah alokasi dana yang berada di portal BOS sudah benar agar RKAM bisa kami selesaikan? Ini mohon konfirmasinya Pak Doni. Baik, terima kasih Mbak Jala. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi kami sampaikan bahwa alokasi dana BOS yang muncul di portal BOS yang ada di akun Bapak Ibu masing-masing itu sudah final. Dan mengapa demikian? Karena kami sebelumnya seperti tadi kami sampaikan sudah bekerja dan insya Allah seoptimal mungkin kami menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan double check, melakukan cross check juga dengan teman-teman yang ada di emis, bagian emis dengan Mas Hafaz, sehingga kami sebelum menaikkan data tersebut kami sudah pada satu titik kesimpulan bahwa data tersebut adalah data terbaik yang kita dapat tampilkan dan kemudian kita jadikan pegangan untuk mengalokasikan anggaran BOS untuk teman-teman di 2022. Terima kasih Mbak Jala. Ya, terima kasih banyak Pak Doni atas konfirmasinya. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Fakih lagi nih. Pak Fakih, apakah memang ada kebijakan efisiensi di madrasah negeri yang diambil dari dana BOS tahun 2021, Pak? Mohon jawabannya Pak Fakih. Ya, nanti Mas Doni bisa menambahkan ya. Jadi madrasah tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini kondisi objektifnya perbandingan antara jumlah alokasi anggaran atau jumlah siswa yang teralokasi anggarannya di dana BOS, di dana DIPA itu kan lebih sedikit dibanding dengan jumlah siswa berdasarkan data emis. Nah, kita menggunakan asas proporsionalitas dan juga keadilan antara madrasah negeri dan swasta, maka kita buat proporsional. Kita kurangi secara proporsional. Proporsional itu berarti bukan pengurangannya bukan sama ya, tapi proporsional. Kita ingin adil untuk memberikan afirmasi atau dukungan kepada
madrasah baik negeri maupun swasta. Kenapa madrasah negeri juga kita kurangi secara proporsional, itu juga ini menjadi tantangan bagi madrasah negeri. Kita bisa lihat datanya tadi, semua bisa lihat bahwa tiap tahun, berapa tahun terakhir ini selalu ada namanya silpa atau sisa lebih anggaran, itu sampai 200 miliar. Ini tentu kalau didengar teman-teman madrasah swasta ini kan mengagetkan gitu. Nah ini fakta yang selama ini ada silpa atau sisa lebih anggaran ratusan miliar, 200-an miliar. Tahun lalu 230 sekian miliar. Nah ini kebanyakan memang ada di madrasah negeri. Saya paham nature atau karakteristik belanja di madrasah negeri ini kan berbeda tadi dengan madrasah swasta. Tapi bagaimanapun ini juga menjadi koreksi dan juga introspeksi dari madrasah negeri sendiri. Kalau misalnya nggak bisa menghabiskan anggaran BOS ya jangan diberikan anggaran BOS secara penuh gitu. Nah ini juga tadi kita bisa saksikan tahun ini sudah mulai menurun persentasenya, tapi tetap masih ada potensi sisa. Nah ini juga saya masih husnudon, masih yakin ini belum final, dan saya yakin madrasah negeri saat ini sedang berusaha untuk membelanjakan sisa anggarannya dengan cepat, dengan akuntabel. Nah ini kalau nanti jadi gini, kalau misalnya nanti perbaikan data EMI Smart 0 ini berhasil, ini kami akan memperjuangkan untuk mengajukan penambahan anggaran. Tetapi ini kan kita harus betul-betul perbaikan data EMI Smart 0 ini terutama untuk data siswa ini harus betul-betul valid. Dan kami ingatkan juga kepada teman-teman agar sistem EMI Smart 0 ini terutama data siswa ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai ada upaya-upaya untuk menambah jumlah siswa dan sebagainya. Meskipun secara sistem itu sudah mulai kita kunci, integritas data sudah mulai kita jaga dengan misalnya jadi menambah siswa itu hanya untuk siswa baru, siswa PPDB. Kalau ada data siswa di kelas tengah itu yang belum terdata, itu harus jelas ini rekodnya atau riwayatnya dari madrasah mana. Nah ini yang saat ini sedang menjadi isu di madrasah itu kan tarik menarik data itu. Ini siswa ini dulu pindahan dari madrasah B, yang B-nya belum dikeluarin dan sebagainya. Nah ini mohon dipahami bahwa ini semua adalah untuk menjaga integritas data kita, dan kalau kita bisa berjuang bersama-sama untuk memperbaiki data siswa kita, insya Allah tahun depan paling enggak itu mudah-mudahan anggaran BOS kita ini bisa sesuai dengan jumlah siswa real berdasarkan cut off. Tentu kita nanti akan mendasarkan cut off, karena kan siswa real itu kan dinamis ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan sistem cut off, saya kira nanti bisa adil dan semua teman-teman madrasah nanti bisa tahu cut off untuk BOS itu tanggal berapa gitu. Sehingga madrasah ini harus betul-betul memastikan pada saat cut off itu seluruh madrasah data siswa sudah benar. Nah, untuk tahun ini kami sekali lagi kami mohon maaf, tentu ini belum maksimal ya. Saya yakin masih banyak teman-teman madrasah yang mungkin dirugikan atau apa, tapi mudah-mudahan enggak banyak yang dirugikan, tapi secara umum saya yakin madrasah-madrasah ini sudah bisa mendapatkan anggaran BOS, dan yang penting saya kira kualitas belanja BOS ini harus kita tingkatkan, juga efisiensi, jangan sampai BOS ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif dan juga tidak efisien. Terima kasih. Ya, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Pak Dodi lagi nih Pak. Alokasi anggaran BOS 2022 di madrasah kami selisih hampir 50%. Apakah bisa di-cut off ulang? Mohon dijawab Pak Dodi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jala.
Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kami tegaskan bahwa kita berangkat dari penghitungan alokasi dana BOS kita itu berangkat dari data emis yang di-cut off pada tanggal 15 Oktober 2021. Kami sudah memastikan kepada Pak Arfas selaku Product Owner emis 4.0 bahwa tidak ada perubahan dalam perjalanan datanya ya dari madrasah ke server atau sistemnya emis. Jadi yang kami pakai dasar penghitungan tersebut adalah dapat dikatakan itu bersumber dari data yang awalnya itu berasal dari madrasah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian terkait tadi, kok pengurangannya sampai 50%? Yang pertama Bapak Ibu cross check dulu data awalnya itu berapa. Kemudian yang kedua dapat kami sampaikan Bapak Ibu, jika datanya itu sama dengan yang ada di emis, kami pastikan tidak mungkin ada pengurangan yang lebih dari atau sampai dengan 50%. Jadi kami sampaikan begini Bapak Ibu, kami melakukan proporsionalitas perjenjang gitu ya. Kemudian misalkan proporsionalitas jenjang MI, MTS, dan MA. Setelah selesai kami hitung keingintahuan kami gitu ya. Sebenarnya berapa sih rata-rata teman-teman ini berkurang gitu ya dari total yang ada di emis gitu. Misalkan untuk MI itu berapa sih secara nasional rata-rata berkurangnya, untuk MTS berapa, untuk MA berapa. Nah ini ketemunya angkanya ini Bapak Ibu, sebentar supaya saya tidak salah. Kalau MI secara nasional, secara rata-rata itu berkurangnya bukan hanya deh, nanti saya dimarahin kalanya. Berkurangnya 5,27%. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan siswanya 100, anggap, berarti Bapak Ibu hanya dikurangi 5, rata-rata secara nasional. Jadi Bapak Ibu dapatnya 95, harusnya begitu. Kemudian untuk MTS lebih kecil lagi, ini cuma 3,89% atau kita bulatkan let's say 4%. Kalau Bapak Ibu MTS secara nasional ya Bapak Ibu ya rata-rata, kalau Bapak Ibu siswanya itu 100, jadi dikurangi 4 kan, pengurangannya hanya 4, berarti Bapak Ibu dapatnya 96 gitu. Nah kalau MA ini memang agak besar, itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu, ini angka persen ini ketemunya belakangan setelah kami melakukan proporsionalitas, baru kami penasaran berapa sih secara nasional, bukan dibalik, jadi bukan kami tetapkan persentase kemudian kami kalikan ke jumlah total Bapak Ibu, tidak demikian. Kalau kami tetapkan persentase itu ngawur karena kami nggak punya dasar apa dasarnya menetapkan persentase sekian-sekian gitu, tapi itu prosesnya tidak seperti itu. Nah kalau MA Bapak Ibu ini angkanya secara nasional rata-rata berkurangnya 9,43%. Kalau dibelakang ke atas ya bolehlah 10%. Misalkan contohnya Bapak Ibu siswa MA di Bapak Ibu 100. Harusnya kalau normal data antara yang madrasah dengan yang emis kemudian yang kami download itu sama, misalkan Bapak Ibu siswanya 100 dikurangi 10, ya Bapak Ibu yang di portal itu 90 gitu ya, 90. Nah sekali lagi Bapak Ibu bahwa kita harus cross check dulu data awalnya gitu. Nah kemarin kami kan mendengar juga aspirasi dari Bapak Ibu semua, tolong dong tampilkan di portal siswa cut-off kami itu berapa gitu, siswa alokasinya berapa. Nah itu kami sekarang lakukan kan. Bapak Ibu sudah bisa lihat bersama-sama di portal, itu sebagai bentuk wujud transparansi kami, pertanggungjawaban kerja kami kepada Bapak Ibu. Ini loh data yang kami dapat cut off 15 Oktober dari data emis itu segini. Kemudian alokasi kami segini. Nah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau cross check di dua itu akan dengan kemudian Bapak Ibu iseng mengalihkan dengan koefisien yang saya sebut tadi, insya Allah hasilnya akan sama gitu. Agak berbeda, mohon maaf saya agak berbeda dengan teman-teman yang tidak update dalam rentang waktu 9 sampai 15 Oktober. Nah itu kami kasih treatment yang berbeda dulu. Karena ini sebagai dalam tanda petik sebagai punishment juga, karena kita harus menghargai, mengapresiasi teman-teman yang melakukan update data. Jadi kalau teman-teman yang melakukan update data itu exercise awalnya full angkanya. Tapi kalau yang tidak melakukan update data ini kita kalikan 97%. Dasarnya apa 97%? 97% itu rata-rata realisasi nasional BOS swasta 3 tahun berturut-turut ke belakang. Itu ada dasarnya. Nah ini sebagai dalam tanda petik hukuman kepada teman-teman yang tidak melakukan update data. Saya kira demikian Mbak Jala. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Doni. Lalu selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Fakih lagi nih Pak.
ini dari pertanyaan dari MTS Negeri 7 Tanah Laut. Bagaimana bagi kami madrasah negeri yang dana BOS 2022 sangat kurang? Apakah ada revisi? Jadi kurangnya ini sebagai berikut. Di DIPA ada 109, sedangkan di MIS 152. Mohon dijawab Pak Fakih. Terima kasih. Kalau ada yang merasa kurangnya itu kok sangat signifikan ini nanti ukurannya ya misalnya 50% misalnya. Kok hanya 50% gitu. Ya silahkan diusulkan ke kami. Nanti kan kami akan cek. Ini kesalahannya ada di mana. Kalau kesalahannya ada di cut off, pada saat cut off itu memang data siswanya segitu ya itu ya memang di surat kami kan kita berdasarkan hasil cut off, dan itu insya Allah kami di sistem MIS ini nanti tersedia data secara misalnya di audit forensik digital gitu kan, itu ketahuan gitu. Jadi nanti kalau misalnya pihak madrasah merasa kami sebelum cut off itu sudah sekian gitu kan. Nah, itu kan klaim sepihak, self claim gitu kan. Nah, nanti kita bisa lihat di digital forensik digital ininya ya, platform emisnya ini kita lihat apakah memang betul gitu kan. Nah, kalau memang betul ada koreksi ya nanti kami tidak menjanjikan, tapi silahkan diusulkan ke kami, ke Pak Dirjen atau Pak Direktur, buat surat dari Kakanwil ke Pak Direktur atau Pak Dirjen. Nanti kami coba telaah apakah memungkinkan untuk ditambah anggarannya atau apa gitu kan. Tapi kalau memang berdasarkan hasil cut off itu kok memang siswanya segitu ya itu ya agar ke depan teman-teman madrasah bisa lebih hati-hati dan juga lebih memperhatikan bahwa sekarang input data siswa di MIS itu berpengaruh. Ada benefit yang diperoleh oleh madrasah ketika madrasah ini menginput data siswa dengan benar di MIS. Begitu Mbak Jala. Baik Pak Fakih, terima kasih atas jawabannya Pak. Lalu ini ada pertanyaan terakhir nih Pak untuk Pak Fakih. Terkait rencana penyaluran BOS 2022 di bulan Januari nanti, apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh madrasah Pak? Ya, makasih. Kami berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan penyaluran dana BOS ke madrasah negeri maupun madrasah swasta. Kita sudah mempunyai portal BOS, dipastikan semua madrasah harus tahu. Portal BOS kita adalah bos.kemenak.go.id. Di situ seluruh informasi itu ada di sana, dan silahkan diakses informasi-informasi penting itu akan bisa diakses oleh madrasah, tentu melalui authorized admin ya. Jadi admin yang punya otoritas, punya username dan password, itu bisa mengakses di portal BOS itu. Jadi bisa dibantu di sana. Persyaratannya bagaimana itu insya Allah tidak susah, tidak mudah. Apalagi kalau tahun sebelumnya sudah pernah menyalurkan melalui portal BOS. Insya Allah kita terus mengembangkan kemudahan-kemudahan. Kita tidak ingin ke depan itu malah tambah menyulitkan, tapi kita ingin memudahkan, tapi bukan mempermudah. Memudahkan artinya biar teman-teman madrasah ini akan fokus di belanja kualitas belanja, dan untuk program-program pembelajaran. Dan ini juga kami sekarang sedang terus mengembangkan layanan-layanan ya, fitur-fitur aplikasi ini terus kita kembangkan. Salah satu yang mau kita uji coba, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita rilis, itu
cash management system. Jadi silahkan nanti madrasah-madrasah yang ingin berinovasi, tentu kita belum berani mewajibkan karena ini masih banyak terkait dengan faktor-faktor geografi dan ketersediaan internet dan sebagainya. Kita ingin meningkatkan layanan dengan menambahkan fitur layanan cash management system. Nanti silakan madrasah yang ingin berinovasi ke sana nanti bisa menghubungi kami atau nanti nanti akan ada sosialisasi lebih jelas. Nanti pihak bank nanti akan melakukan training juga agar ketika nanti madrasah itu mau belanja, mau transfer, mau apa itu sudah nggak perlu lagi ke bank gitu kan. Cukup dengan mobile phone atau akses laptop, akses internet itu bisa membayarkan belanja apa dan sebagainya. Dan masih akan banyak lagi, insya Allah layanan-layanan yang tentu ini akan keinginan kami adalah, visi kami adalah ingin memanjakan teman-teman madrasah. Kami ingin memanjakan teman-teman madrasah agar mudah dalam belanja dan belanja dana bos ini mudah mempertanggungjawabkan. Nanti kita ingin mengembangkan juga misalnya platform marketplace misalnya. Nah, tapi ini masih sedang kita godok terus. Mohon doanya mudah-mudahan ini bisa lancar. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai memudahkan teman-teman madrasah dalam membelanjakan dana bos. Dan terakhir saya kira mohon ingat dan diperhatikan bahwa kenapa kami melakukan upaya-upaya ini, inovasi-inovasi ini dengan tujuan agar teman-teman madrasah ini tidak fokus di keribetan administratif bos. Ini sebenarnya bos ini kan untuk melayani siswa, untuk melayani pembelajaran siswa. Saat ini kita sedang dihantui learning loss atau hilang belajar karena pandemi, karena pembelajaran yang belum efektif dan sebagainya. Nah, justru mulai sekarang teman-teman mulai harus berpikir bagaimana upaya-upaya disruptif, belanja disruptif untuk memastikan siswa-siswa ini bisa belajar dengan baik di masa pandemi ini. Sehingga mohon nature belanja atau model belanjanya harus berubah gitu. Kalau belanjanya kok sama dengan sebelum-sebelumnya itu berarti tidak adaptif, tidak adaptif dengan era pandemi saat ini. Sehingga ini saya kira menjadi tantangan kita. Silahkan berinovasi, dan di Juknisbos terbaru, di Juknisbos 2022 ini kami sudah berusaha untuk mengembalikan kedaulatan belanja, prioritas belanja itu ada di tangan Bapak Ibu madrasah, Bapak Ibu kepala madrasah. Jadi mau belanja apa saja prinsipnya adalah boleh kecuali yang dilarang. Itu prinsipnya dalam pembelanjaan dana pos adalah semua boleh kecuali yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan kaidah apalagi kalau itu terkait dengan pembelajaran siswa. Misalnya dulu di juknis sebelumnya kan ada pembatasan membeli laptop, membeli apapun ya, itu kan ada pembatasan. Misalnya internet, sekarang kan butuh internet misalnya. Butuh internet itu harus langganan minimal 1 juta per bulan misalnya. Kalau itu memang dibutuhkan, ada duitnya silahkan. Jadi kita betul-betul ingin memanjakan. Silahkan, yang penting akuntabel, yang penting transparan, tidak ada manipulasi, tidak ada corruption di sana, silahkan. Itu prinsipnya. Kalau misalnya ingin membeli misalnya digital books misalnya atau apapun lah yang dibutuhkan sekarang ini, udah pasti teman-teman banyak mesti nggak usah takut. Kalau selama itu bermanfaat untuk guru, untuk peningkatan mutu guru, untuk siswa, lakukan. Kalau ragu, konsultasi ke kami. Kita punya layanan Madrasah Digital Care. Dimanfaatkan, bisa tanya apa saja di sana terkait dengan penggunaan dana pos. Nanti tim kami akan membantu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada. Paling terakhir, kami titip kepada teman-teman Kemenak dan juga Kanwil, dengan sentralisasi penyalur dana pos ini bukan berarti
teman-teman Kanwil, Kemenak ini tidak punya tugas, justru tugasnya lebih substantif bagaimana mengawal teman-teman madrasah ini bisa membuat program penggunaan dana BOS atau program RKAM ini dengan betul-betul baik, dan juga tadi laporannya nanti bisa dicek. Nah, nanti tangan panjang kami ini kan teman-teman Kemenak, teman-teman Kanwil. Mohon kami dibantu untuk memastikan bahwa madrasah penerima dana BOS ini betul-betul sudah membelanjakan anggarannya dengan baik, dan juga kalau misalnya ada madrasah yang sudah tutup dan sebagainya kok ada di SK kami misalnya, ya segera dilaporkan. Prinsipnya kami percaya input data, input informasi dari teman-teman Kanwil dan Kemenak itu menjadi penting bagi kami. Saya kira ini Mbak Jala, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Fakih atas jawabannya. Dikarenakan keterbatasan waktu, kami mohon maaf bahwa kami harus mengakhiri sesi tanya jawab hari ini. Pak Ibu, Mbak Jala, ya, bolehkah sedikit menambahkan yang disampaikan Pak Kasubdit? Mohon izin Pak Kasubdit. boleh Pak Doni, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi terkait madrasah negeri untuk 2022. Bapak Ibu, pada prinsipnya untuk madrasah negeri memang Direktorat KSKK tidak bisa bekerja sendiri, tapi kami selalu dan terus berkoordinasi dengan bagian perencanaan. Kami kemarin sudah berembuk gitu ya, beberapa kali ngobrol secara informal terkait apa-apa yang nanti bisa dilakukan untuk istilahnya mengakomodir tadi yang disampaikan teman-teman madrasah negeri begitu. Kemudian yang kedua tadi menyambung yang disampaikan oleh Bapak Kasubdit bahwa nanti untuk BOS 2022 itu insya Allah kita berencana akan menyalurkan di pertengahan atau akhir Januari 2022. Sehingga apa yang harus kami lakukan dan kami nanti juga akan mohon bantuan Bapak Ibu sebagai berikut. Yang pertama tentu tadi kami akan menambahkan pasal terkait penggunaan CMS ya, Cash Management System tadi yang disampaikan Pak Kasubdit sampai kepada satuan di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat madrasah. Nah ini PKS-nya dengan bank ini akan kita bahas minggu depan gitu, karena ini juga ternyata rada alot gitu. Nah terkait itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link survei yang kemarin kami informasikan, kami sebarkan melalui teman-teman madrasah digital care begitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nanti kita berencana bahwa segala persyaratan untuk pencairan tahap 1 tahun anggaran 2022 itu harus selesai gitu ya, harus selesai kita lakukan di bulan Desember 2021 agar di pertengahan Januari 2022 itu penyaluran tahap 1 untuk tahun anggaran 2022 itu sudah kita selesaikan begitu ya. Jadi nanti sekarang perkembangannya Bapak Ibu alokasinya sudah bisa melihat. Nanti kemudian disusul Bapak Ibu harus menyusun RKAM-nya. Kemudian dengan itu Bapak Ibu sudah bisa nanti membuat kwitansi penerimaan, membuat SPTJM, mohon maaf. Terus kemudian menyiapkan PKS-nya. Nah, nanti semuanya sudah harus bisa dilakukan dari sekarang. Kemudian nanti kita bekerja sama seperti tahun lalu dengan teman-teman tim BOS Kemenak dan Kanwil untuk melakukan verifikasi, dan itu kita rencanakan kita selesaikan di bulan Desember 2020. Sehingga ketika masuk tahun anggaran 2022, Bapak Ibu itu sudah memegang istilahnya bukti uploadnya. Nah, nanti kami di minggu awal Januari itu sudah melakukan proses pembuatan penyalurannya, pencairan anggaran, sehingga di mid atau pertengahan Januari itu kita semua dapat menyalurkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh, kok bulan Desember sudah harus selesai, bagaimana dengan LPJ kami gitu ya. Kami kemarin sempat berdiskusi dan menyampaikan kepada Pak Kasubdit bahwa skenario-nya begini, untuk tahap 2 ini, tahap 2 tahun anggaran 2021, nanti yang di LPJ-kan adalah sampai bulan November dahulu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak membuat bulan Desember tetap dibuat, tapi tentu menunggu sampai dengan bulan Desember. Tapi yang diupload sebagai syarat pencairan tahap 1 tahun anggaran 2022 itu adalah LPJ sampai bulan November dahulu gitu ya. Nah, nanti kapan bulan Desembernya itu? Bulan Desember akan kami tagihkan di pencairan tahap 2 tahun anggaran 2022.
Bagaimana kalau madrasah yang tidak membuat bulan Desember 2022 LPJ-nya kita akan pending, kita akan pastikan dia tidak menerima tahap 2 tahun anggaran 2022 begitu. Jadi ini adalah sekali lagi skenario kita Bapak Ibu, ikhtiar kita agar kita tidak mengulang kesalahan lah ya tahun kemarin yang kita baru bisa menyalurkan di bulan Maret akhir dan kemudian diterima Bapak Ibu di bulan April. Mohon izin Pak Kasubdit, demikian tambahan kami Pak Kasubdit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni atas tambahannya. Terima kasih juga Pak Fakih dan Pak Doni atas jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu tadi ya kami mohon maaf, kami harus mengakhiri sesi tanya jawab hari ini. Untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab hari ini, bisa dikirim melalui layanan Madrasah Digital Care melalui WhatsApp ke nomor 0811 4047 2020. Saya ulangi lagi ya nomornya 0811 4047 2020. Nah, Bapak Ibu, mohon jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan dari kanal kami ini, karena minggu depan insya Allah Q&A akan hadir kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis dan kebijakan terkait penggunaan anggaran dana BOS yang mungkin Bapak Ibu masih belum sempat tanyakan hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit, Mbak Jala, Mbak Ina, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Fakih, Pak Doni, Mbak Ina.